Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ram, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam channel Ram Law Office dalam konsultasi hukum dan edukasi hukum. Masih bersama saya Rahma dan abang kita Robi Anugrah Marpaung. Nah, dalam pertemuan kali ini nih Bang, kita ada juga pertanyaan dari sahabat Ram Law Office tentang mengenai kasus KDRT Rizky Bilar nih. Nah, kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar sudah dicabut oleh istrinya. Penanganan hukumnya bagaimana ini Bang? Apa setelah dicabut proses hukumnya selesai? Nah, bagaimana penanganan hukumnya? Baik, melihat dari peristiwa yang dialami Rizky Bilar, pertama kita berempati ya, berempati. Mudah-mudahan kasus ini tidak dialami oleh pasangan suami istri yang baru menikah. Karena peristiwa keributan dan lain-lain ini pasti dialami setiap hubungan suami istri. Tinggal bagaimana suami istri ini menyikapi, apakah konflik yang terjadi di antara suami istri ini bisa diselesaikan dengan baik atau dengan kekerasan. Mudah-mudahan yang terjadi di rumah tangganya Rizky Bilar tidak terulang lagi dan tidak terjadi kepada pasangan suami istri baru. Yang kedua, dari sisi hukum, kita ketahui bahwa Rizky Bilar saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Atas proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, pihak yang dirugikan, korban dalam hal ini istrinya, telah mencabut laporan yang terjadi pada istrinya Rizky Bilar. Bagaimana tindak lanjut dari proses hukum yang akan dilakukan oleh penyidik? Kalau melihat dari sini dan melihat dari kacamata penegakan hukum di Indonesia saat ini yang lagi getol-getolnya menerapkan restoratif justice, jadi tidak lagi mengedepankan kepastian hukum, tapi dilihat dari rasa keadilan bagi para pihak, baik pelaku maupun korban. Oleh karena itu kita mengusulkan, merekomendasikan atas perkara Rizky Bilar masuk kategori yang bisa di restoratif justice, sehingga atas proses ini dengan dasar pencabutan perkara yang dilakukan oleh istrinya Rizky Bilar, maka proses penyidikan yang dapat dihentikan. Karena apa? Karena para pihak telah melakukan musyawarah mufakat dan mengembalikan peristiwa kepada peristiwanya semula. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini terjadi harmonisasi antara Rizky Bilar dengan istrinya. Hubungan suami istrinya semakin kuat dan tidak ada lagi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya. Itu yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan khusus tentang delik aduan. Delik aduan ini adalah delik yang bisa diproses oleh hukum apabila ada laporan dari korbannya. Tanpa ada laporan, maka peristiwa hukum ini tidak bisa diproses oleh penegak hukum. Itu bagaimana cara membuat laporan atas delik aduan. Di dalam pasal 74 KUHP ayat 1 dijelaskan bahwa atas peristiwa pidana yang diketahui bisa diadukan dengan syarat apabila dia berdomisili di Indonesia jangka waktunya 6 bulan dan apabila dia berdomisili di luar negeri jangka waktunya 9 bulan. Atas pelaporan ini bisa juga dicabut ya. Di dalam pasal 75 KUHP itu disebutkan jangka waktu membuat pencabutan atas laporan itu dikasih waktu 3 bulan. Akan tetapi ada jurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan ini ya. Sepanjang ada perdamaian oleh para pihak, maka Mahkamah Agung membolehkan untuk dilakukan penghentian perkara atas dasar musyawarah mufakat. Itu ada jurisprudensinya. Jadi tidak serta-merta 3 bulan, tapi lewat dari situ ketika terjadi musyawarah mufakat oleh pelaku dan korban, maka itu bisa dijadikan dasar untuk menghentikan perkara.
Kira-kira itu tanggapan kita terhadap peristiwa yang dialami Rizky Bilar. Jadi sah-sah aja istrinya mencabut karena yang membuat laporan adalah istrinya. Dia membuat laporan, dia cabut. Nanti dilihat apakah batas waktu yang ditentukan terpenuhi. Misalnya peristiwanya itu tidak lebih dari 6 bulan ya. Terkait dengan pencabutan setelah laporan itu berdasarkan jurisprudensi, maka kapan aja sepanjang ada perdamaian bisa dilakukan, tidak dibatasi oleh waktu 3 bulan tadi. Kira-kira itu yang bisa kita tanggapi atas peristiwa Rizky Bilar. Nah, berarti teman-teman, dari peristiwa Rizky Bilar ini termasuk dalam delik aduan, yang dimana ketika istrinya mencabut tuntutannya maka proses hukumnya selesai ya Bang. Nah, dalam delik aduan ini juga ada syaratnya, ada waktu 6 bulan untuk yang berdomisili di Indonesia, dan untuk yang di luar negeri ada waktu 9 bulan. Nah, untuk pencabutannya ini juga diatur dalam pasal 75 KUHP tentang pencabutan laporan, dan jangka waktunya adalah 3 bulan. Kira-kira begitu ya Bang? Ya. Nah, teman-teman, sekian dari materi kita hari ini. Jangan lupa untuk support kami terus dengan subscribe, like, dan komen di channel Ram Law Office Official. Ya. Sebelum ditutup, ya pesan dan rekomendasi kepada penyidik ya, kita lebih mengedepankan bagaimana masa depan dari para pihak. Jadi baik pelaku maupun korban. Jadi tidak lagi kita mengedepankan kepastian hukum saja. Jadi kalau kepastian hukum kan apa yang tertuang di situ ya harus dilaksanakan. Tidak begitu lagi. Tapi kita harus mengedepankan rasa keadilan bagi seluruh pihak, baik pelaku maupun korban. Sehingga terjadinya harmonisasi antara para pihak. Kalau para pihak sudah menyelesaikan urusannya dan tidak ada kerugian di dalamnya, maka buat apa kita lanjutkan? Nah, inilah prinsip-prinsip yang harus kita kedepankan di kemudian hari. Tidak lagi kita hanya sebatas tekstual saja. Jadi itu sudah coba kita tinggalkan, mengedepankan tekstual, tapi mengedepankan rasa keadilan. Bagaimana ini terjadi dan bagaimana ke depan supaya para pihak dan masyarakat mendapatkan kebaikan. Kira-kira itu pesan kami kepada pihak penyidik. Oleh karena itu, berkaitan dengan perkaranya Rizky Bilar, ya kami sarankan ya diterapkanlah restoratif justice sehingga perkaranya bisa dihentikan. Terakhir, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share YouTube channel Ram Law Office Official agar semuanya mengetahui dan bermanfaat bagi banyak orang lain. Sekian, salam cakrawala hukum.